Arifin, halo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat dan juga tamu spesial kita hari ini, Pak Kadis dan juga narasumber kita yang luar biasa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu. Senang sekali rasanya saya Ibu Nur Hidayati, Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lombok Barat, bisa hadir membersamai Bapak Ibu tentunya di gelaran webinar unggulan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lombok Barat yang hari ini memasuki edisi ke-22 Bapak Ibu. Kita akan mengudara sampai dengan jam 16.00 WITA dan membahas tema yang luar biasa bermanfaat pastinya Bapak Ibu. Ada berbagi praktek baik terkait kegiatan unggulan SMP Negeri 1 Labu Api Kabupaten Lombok Barat yang merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan ketiga di Lombok Barat. Apa saja yang akan dibagi Bapak Ibu? Banyak hal yang akan dibagi oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Labu Api hari ini Bapak Ibu terkait peningkatan literasi numerasi, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan integrasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam program sekolahnya. Bapak Ibu, mari kita buka dulu acara kita dengan melafazkan Bismillahirrohmanirrohim. Dan tentu saja kita sapa dulu tamu spesial kita Bapak Ibu. Ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Bapak Ma'at Adnan SPD MPD. Kemudian Bapak narasumber kita, Bapak Ahmad Ansori SPD MPD. Beliau adalah sekali lagi Kepala SMP Negeri 1 Labu Api yang merupakan sekolah penggerak angkatan ketiga. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan ya Bapak Ibu karena siang hari ini kita semua bisa hadir tentunya dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan siap belajar bersama di kegiatan BISA, Bincang Syarat Makna Ikatan Guru Indonesia. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya kita memberikan salawat kepada beliau, di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, selama kita mengikuti webinar, mohon agar Bapak Ibu mute mic-nya ya Bapak Ibu supaya tidak ada suara yang nanti bisa mengganggu, baik itu saat narasumber kita berbagi praktek baiknya atau saat Bapak Kepala Dinas memberikan sambutan. Sekali lagi, mohon kepada Bapak Ibu peserta webinar agar memute-kan mikrofonnya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Iki. Silakan Pak Arifin bantuannya.
Ya, terima kasih kepada Pak Arifin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mars Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, kehormatan kode etik guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, jadi mutiara ibu pertiwi. Halo, Pak Arifin. Ikatan Guru Indonesia. Ya, baik. Bapak Ibu, mohon maaf atas kendala teknis barusan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu atas kehadirannya siang hari ini. Baik, itu Bapak Ibu guru hebat yang ada di mana saja berada, karena tadi ada juga dari guru penggerak, kemudian ada juga dari baik itu unsur SD, SMP, SMA, SMK sudah hadir siang hari ini. Dan Bapak Ibu, untuk kita ketahui bersama bahwa kegiatan Bisa Bincang Syarat Makna Ikatan Guru Indonesia yang sudah memasuki sesi 22 ini Bapak Ibu, tayang sudah 22 kali gitu ya Bapak Ibu, ini berkat kerjasama yang baik tentu saja dari tim webinar Bisa Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lombok Barat. Di sini ada Pak Arifin Hargianto MERG, beliau dari SMK Negeri 2 Kuripan. Kemudian ada Ibu Ati Rahmawati SPD dari SMA Negeri 1 Gunung Sari, dan juga Pak Ibnu Jaya di Kusuma, beliau adalah guru hebat dari SMA Negeri 1 Narmada. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan simak sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Bapak Ma'at Adnan SPD MPD, sekaligus membuka secara resmi kegiatan webinar kita siang hari ini. Kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. selamat Nisfu Saban untuk semua kita yang beragama Islam. Yang saya hormati seluruh panitia, pengurus IGI Kabupaten Lombok Barat, yang saya hormati seluruh narasumber. Kemudian ada juga Kepala SMP 1 Labu Api, ada Kepala Balai Guru Penggerak PGP. Mudah-mudahan beliau bisa hadir, dan seluruh teman-teman guru hebat yang ada di Kabupaten Lombok Barat sebagai peserta webinar berbagi praktek baik untuk hari ini, tepatnya hari Jumat 14 Februari 2025. Pertama tentu mari kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini semua kita diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa silaturahmi melalui webinar ini untuk terus kita menambah ilmu pengetahuan kita, berbagi pengalaman dengan teman-teman guru hebat yang lainnya, sehingga itu kita bersama-sama semua guru di Kabupaten Lombok Barat untuk menopang amanah yang sangat berat, amanah yang mulia untuk mendidik anak didik kita di Kabupaten Lombok Barat khususnya dan di NTB secara umum. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama tentu saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat menyampaikan apresiasi, penghargaan, terima kasih kepada pengurus IGI Kabupaten Lombok Barat yang sudah menyelenggarakan webinar ini sudah, nah kalau tadi laporan dari Ibu Ketua sudah yang ke-22 kali. Dan ini tentu tidak semua orang bisa melakukan webinar sebanyak 22 kali, dari sisi satu, sisi kedua, bahkan berepisode dan seterusnya. Dan ini tentu dari 22 ini pasti temanya berbeda-beda.
Nah, untuk yang hari ini kita akan berbagi praktik baik yang sudah dilakukan di SMP Negeri 1 Labu Api yang beberapa waktu yang lalu memang saya hadir untuk meluncing. Kalau tidak salah minggu lalu, ya. Saya meluncing kegiatan unggulan yang ada di SMP Negeri 1 Labu Api. Ya. Saya melihat dari dekat secara langsung bahwa apa yang sudah dilakukan oleh SMP Negeri 1 Labu Api ini barangkali sangat wajar untuk bisa kita berbagi kepada teman-teman guru satuan pendidikan yang lain. Kenapa? Bahwa secara langsung saya melihat bahwa anak-anak kita itu juga langsung melakukan praktik-praktik terkait dengan bagaimana bermasyarakat, bagaimana berbagi, bagaimana menjadi wirausaha, termasuk program-program yang lain. Sehingga ini menjadi sangat menarik bahwa 7 kebiasaan menurut surat edaran bersama antara Menteri Pendidikan, Mendikdasmen, dan Menteri Agama ini memang harus betul-betul mulai kita terapkan di satuan pendidikan kita masing-masing. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apalagi ini sekarang yang hadir ini adalah guru-guru hebat semua. Jadi guru-guru hebat ini akan mendorong anak-anak Lombok Barat menjadi anak yang hebat seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat secara sederhana, 7 kebiasaan Indonesia, anak Indonesia hebat ini kan mulai dari mereka bangun pagi, kemudian beribadah, ya, kemudian setelah itu berolahraga, makan bergizi yang sehat, gitu ya, sampai kepada bagaimana tidur yang cukup sesungguhnya, bukan tidur cepat sebenarnya kalau menurut saya. Jadi kecukupan waktu tidur bagi anak-anak kita. Jangan sampai karena pengaruh gadget, karena pengaruh internet, sehingga waktu tidur anak-anak kita banyak tersita oleh media-media sosial yang kurang bermanfaat bagi anak-anak kita. Nah, ini harus terus didorong dan difasilitasi dan bahkan dimonitor oleh guru-guru kita terkait dengan 7 kebiasaan ini. Saya kira ini 7 kebiasaan ini adalah semua pernah kita lakukan gitu. Jadi kalau kita di era kita dulu memang harus bangun pagi, harus sholat seperti itu. Kemudian kalau telat tidur kita dimarah sama orang tua. Nah, ini nih hal-hal seperti ini memang harus dibiasakan, ya. Harus terus dibiasakan kepada anak-anak kita, termasuk juga bagaimana agar anak-anak kita dibiasakan untuk hidup bermasyarakat itu. Kita tentu tidak ingin bahwa peserta didik kita hanya pintar di akademis saja, ya. Tapi bagaimana kita mendorong anak-anak kita untuk mengenali orang lain, mengenali masyarakat, karena masalah ada di situ. Masalah ada di situ. Kalau yang ada di buku itu adalah teori. Nah, lalu masalah praktiknya adalah ada di kemasyarakatan kita. Oleh karena itu bagaimana kita mengcombine antara teori dan praktik, maka 7 kebiasaan yang salah satunya adalah bagaimana supaya anak-anak kita dorong untuk belajar hidup bermasyarakat. Ini menjadi satu hal yang harus kita dorong dan menjadi perhatian kita bersama. Nah, kita sebagai guru ini kan sering menemukan masalah di kelas. Ada misalnya katakanlah ketika kita mengajar, ada anak-anak yang dari hari ke hari, bahkan dari bulan ke bulan, kelihatan murung sendiri di dalam kelas. Nah, ini perlu sentuhan-sentuhan. Perlu sentuhan-sentuhan oleh guru kelas, maupun guru wali kelas, maupun guru mata pelajaran yang mengajar di situ, supaya betul-betul mengidentifikasi setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Jangan dibiarkan mereka jalan sendiri, jangan dibiarkan mereka tidak mampu untuk menyuarakan persoalan-persoalannya,
Karena kita yakini kalau dalam psikologi pendidikan ketika kita menyampaikan setiap permasalahan itu, maka insya Allah akan ada solusi. Jadi jangan pernah kita mencoba untuk menjauhkan, apalagi cuek dengan persoalan-persoalan anak-anak kita, karena yakin Bapak dan Ibu bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita bina kepada anak-anak kita, itu akan menjadi bekal mereka untuk masa depan mereka yang lebih baik. Secara khusus saya ingin sampaikan, karena ini tadi di di undangan itu saya baca ada terkait dengan litnum ya, literasi numerasi. Iya, betul. Alhamdulillah nilai SPM kita di Kabupaten Lombok Barat untuk tahun 2024 ini nilai literasi SD SMP, numerasi SD SMP itu naik signifikan. Jadi waktu kemarin itu asesmen nasional ya. Waktu asesmen nasional itu saya monitoring betul ke seluruh sekolah agar supaya seluruh siswa itu berpartisipasi aktif untuk mengikuti ANPK. Kemudian seluruh guru ya juga harus semuanya mengikuti itu, sehingga alhamdulillah sudah mulai nampak hasilnya. Literasi dan numerasi untuk Kabupaten Lombok Barat ini sudah mulai menunjukkan angka kenaikan yang cukup berarti. Maka ini tentu hal yang sangat menggembirakan bagi kita, karena kita membuat program itu, kita menyusun suatu strategi itu kan berdasarkan data. Jangan pernah kita membuat strategi tanpa data, ya, tanpa kita hanya berasumsi saja begitu. Nah, data inilah menjadi dasar bagi kita untuk bagaimana menyusun program-program strategis ke depan, agar sekali lagi bahwa pendidikan ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab kita, guru dan teknik lainnya, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah kita. Mari kita bersama-sama mendorong, mari kita sama-sama untuk kita berkolaborasi, bergandengan tangan, agar tercapai Indonesia Emas di tahun 2045. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Sekaligus mohon maaf Bu Ketua dan teman-teman yang lain, setelah ini mungkin saya undur diri karena ada kegiatan lain yang harus saya selesaikan. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Selamat siang. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Bapak Ma'at Adnan, SPD MPD. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati di ruang dengar kita, ruang lihat kita, di webinar kita nih ya Bapak Ibu. Kita sudah kedatangan Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Pak Dr. Wirman. Halo. Iya. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Kepala Balai. Masya Allah, di tengah kesibukannya ini masih di Sumbawa Bapak. Kok tahu? Ada bisik-bisik tetangga ini Bapak. Oh, dapat bisik-bisik tetangga. Iya. Pak Dokter. Yeay, Pak Dokter. Iya, Pak Gadis. Ampun, Tunas. Sehat selalu ya. Yeay, mantap Pak Gadis. Dia lagi. Izin tadi saya sudah buka dan tinggal Pelinggih yang melanjutkan. Dawak. Siap. Enggak. Kemudian sedang dampingi Pak Menteri di Sumbawa ini. Oh, enggak. Beliau ada kunjungan kerja di sini. Ya, awalnya itu kita mau undang ke Lombok Barat kemarin bersama Prof. Habibie. Tetapi karena mepet sekali rundown beliau, sehingga kemungkinan Maret atau Mei kita dikunjungi oleh Pak Menteri. Nanti kita cari waktu ini. Beliau juga balik terbang dari Denpasar ke sini. Nanti besok pagi balik langsung ke Jakarta lewat Denpasar. Ya, itu dah. Ya. Nggih, Pak Dokter, izin tiang pamit nggih. Dawak Pak Gadis sama teman-teman. Ya. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Balai Guru Penggerak, dan juga mungkin beliau nanti akan memberikan motivasi dan lain sebagainya kepada kita semua Bapak Ibu terkait dengan tema kita hari ini juga. Karena saya yakin tema kita ada yang
ini ada unsur 7 kebiasaan baik nih karena Bapak Kepala BGP selalu beliau di setiap kegiatan webinar bersama IGI Lombok Barat selalu mengingatkan kita untuk hal itu. Dan di sini Pak Kepala Balai kita kedatangan narasumber dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Labu Api dan bahkan beliau sudah membuat jurnal untuk semacam pelaporan gitu Bapak. So ini menarik sekali Bapak Kepala Balai dan saya yakin Bapak juga akan bangga dengan praktek baik yang ada di SMP Negeri 1 Labu Api. Sebelum kita mendengarkan tentu kita mohon kesediaan Bapak untuk memberikan sambutan, semangat dan lain sebagainya untuk kita semua. Silahkan Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Wirman Kasmayadi, SPD MSI. Terima kasih Bu Ketua IGI Lobar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu min anfusi wal ambiyal wasamawati rizqul karim. Amin. Baik, Bapak Ibu, Bapak Kepala Dinas Lombok Barat yang kami hormati, Bapak Ibu fasilitator narasumber bagian terbaik, Pak Kepala SMP 1 Labu Api dan tim yang saya hormati pula, teman-teman dari IGI Lobar, Bu Ketua dan tim hebatnya yang selalu terus bersinergi, berbagi luar biasa untuk kita semua yang saya kasih dan banggakan. Bapak Ibu Alhamdulillah atas segala limpahan berkah, nikmat, sehat, semangat, dan segala-galanya. Sehingga kita bisa silaturahim, ini rutin kayaknya bulanan, betul. Bu Ketua, kita namanya jadwalnya betul. Juga tak lupa kita aturkan selawat beserta panutan kita, panutan dan toladan semua umat manusia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita terus berselawat, insya Allah kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, pertama disampaikan terima kasih atas kebersamaannya dan semangatnya terus yang untuk terus berbagi dan berdiskusi. Dan ini tradisi habituasi yang luar biasa. Ini ibaratnya sama alurnya dengan topik 7 kebiasaan anak Indonesia hebat juga sama. Kebetulan Bapak Ibu sebagai informasi saya sedang membersamai Pak Menteri. Ini melipir ke samping sedikit. Pak Menteri Dikdasmen, beliau ada kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa. Tadi siang sudah mendarat menjelang Jumat dan bergeser ke pertama kunjungan ke pondok pesantren di Dea Malela yang miliknya Prof. Din Samsudin di Lenangguar di atas sana. Nah, dan beliau juga besok dalam hal ini kunjungan kerja untuk langsung melihat ke sekolah Bapak Ibu dan juga ke pesantren. Juga besok ada agenda-agenda ke sekolah yang tentunya nanti kalau Bapak Ibu ada pesan atau poin yang perlu disampaikan, kami besok ada agenda diskusi sebelum beliau take off boarding dan take off ke Denpasar untuk kembali ke Jakarta. Ada sesi diskusi 1 jam nanti insya Allah kita akan manfaatkan momentum itu untuk matur secara langsung apa yang perlu kita sampaikan kepada beliau yang menjadi tantangan, aspirasi dan seterusnya dari kita di NTB. Nah, Bapak Ibu, juga ada agenda malam nanti, sehingga malam pun Pak Menteri itu menginap di pesantren, sehingga kami ini ikut pesantren kilat ini Bu Ketua, Pak Kepala Sekolah semua, sekalian kita harapkan dapat ikut pesantren kilat bersama Pak Menteri di pondok pesantren Dea Malela di atas di Lenangguar sana. Baik, Bapak Ibu,
yang saya hormati, tema kita sangat menarik ini, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan ini menjadi salah satu solusi Bapak Ibu. Kita mengetahui bersama bahwa kebiasaan anak Indonesia ini anak-anak kita juga yang kita lihat di lingkungan kampung ini kan, bangun pagi ini kan menjadi tantangan tersendiri. Plus susah bangun pagi kadang-kadang kalau kita tidak kerjasama luar biasa dengan orang tua, dengan masyarakat. Ini sehingga penting untuk kita dorong semua pihak bekerja sama, tidak hanya guru, tetapi semua pihak, masyarakat pun harus mendorong ini menjadi kebiasaan, habituasi di mana saja, di rumah, di masyarakat. Sehingga bila perlu ada kerjasama dengan semua pihak, bagaimana kita mendorong supaya anak-anak ini dengan bangun pagi, lalu setelah itu ada aktivitas ibadah, niki kan, sehingga rutin ibadah subuh ataupun walaupun agamanya pun lain tuh ibadah pagi itu sangat semua menganjurkan ibadah gitu. Lalu setelah itu perlu bergerak sedikit. Nah, olahraga ini kan bisa kita siasati di sekolah, ibadah pun kita bisa ajak biasakan di sekolah, entah duha bersama, lalu bisa olahraga senam bersama, senam anak Indonesia hebat juga ada. Nah, ini kan memungkinkan terus menjadi kebiasaan. Bahkan terkait senam ini saya juga ada anak-anak yang selama ini tidak pernah diajak senam, mereka bilang, sekarang kok kita setiap hari senam ya, enak. Ada yang menerimanya enak, ada yang banyak responnya anak-anak kita. Tapi intinya kalau semakin udah biasa nanti seperti seingat saya dulu, masih SD itu selalu kita senam pagi. Itu kan rasanya sehat dan seterusnya. Nah, setelah senam, lalu pasti kita anak-anak akan sehat dan bergizi. Di sekolah-sekolah kita kalau tidak ada kantin dikelola dengan baik kan, penjualnya pun berbanyak sekali ini, sehingga asupan makanan ini juga menjadi tantangan tersendiri kalau tidak disiapkan kantin atau bagaimana di sekolah dan seterusnya. Setelah itu pastinya anak-anak perlu kita dorong untuk gemar belajar, pasti ini karena dia sekolah, tapi setelah itu mungkin tidak hanya di sekolah dia belajar, bisa kita kerjasama dengan masyarakat, dia orang tuanya untuk bisa memantau dan seterusnya. Setelah juga bagaimana mereka bergaul, bermasyarakat dengan teman-temannya, dengan kuat bergaul ini kan harapannya anak-anak kita tidak bulinya tidak kuat, udah mulai hilang tradisi atau kebiasaan bullying dan seterusnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ini tidur cepat ini, istirahat cepat ini yang juga tantangan kalau anak-anak sudah pegang HP. Malam nanti kadang mereka kalau tidak pegang HP belum bisa tidur dan seterusnya, ini banyak sekali kondisi-kondisinya. Nah, ini tentunya 7 kebiasaan ini sangat baik, tapi untuk kita perlu mengawalnya. Nah, untuk mengawal bersama dengan, tidak mungkin kita hanya guru dan sekolah yang mengawal kalau masyarakatnya tidak peduli. Nah, ini yang kita ingin praktek baiknya dari Pak Kepala SMP 1 Labu Api nanti bisa bagaimana praktek mendorong ini dengan masyarakat, dengan komite, dengan orang tua, seperti apa kita bisa terus bisa bersinergi, berkolaborasi. Nah, ini yang sangat baik. Bahkan kembali ke Pak Menteri, kemanapun beliau kunjungan tuh pagi tuh harus beliau ada waktu senam bersama siswa, bersama santri, bersama siswa dan seterusnya. Ini semangat yang luar biasa kita dicontohkan untuk kita bisa terus menyemarakkan, mendorong 7 kebiasaannya menjadi sangat penting. Itu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, sebentar lagi karena kita sedang ada pada posisi transisi kebijakan, maka kita harapkan juga Bapak Ibu sudah mendengar efisiensi dan seterusnya dari anggaran belanja kegiatan, banyak sekali. Yang pasti yang aman itu Bapak Ibu, tunjangan guru ini aman, ya, tunjangan profesi guru,
gaji guru ini aman di Kemdikbud yang kita lihat. Lalu PIP BOS itu aman Bapak Ibu. Sehingga sekarang rencana akan diingatkan terus kita Bapak Ibu, ada kewajiban kita untuk mengembangkan mandiri mengembangkan kompetensi, maka akan ada edaran nanti dari kementerian. Ini jauh-jauh kita harus sampaikan Bapak Ibu. 1 minggu guru itu harus ada jadwal kosong di sekolah. Artinya tidak terjadwal 1 hari di sekolah. Supaya mereka hari seminggu itu bisa untuk kegiatan bersama komunitas belajar KKG, MGMP, dan seterusnya. Nah ini juga nanti di awal tahun depan ajaran baru, 2025-2026, harapannya kepala sekolah, wakil kurikulum nanti akan ada edaran dari menteri nanti ke dinas, nanti dinas akan terus ke sekolah, sehingga satu guru misalnya Jawa Barat tuh guru matematika SMP itu hari Senin disepakati mereka kosong atau berapa guru mapel seminggu disetting berdasarkan yang idealnya berapa yang guru yang bisa berapa guru mapel yang bisa tidak di sekolah, tapi mereka akan fokus setelah presensi mungkin fokus untuk kegiatan MMP. Demikian juga guru mata lainnya. Dengan demikian harapannya nanti 1 minggu sekali guru itu punya waktu untuk bersama dengan belajar bersama sesama guru yang lain sehingga tidak mengganggu layanan kepada siswa. Nah, demikian juga nanti di berikutnya Bapak Ibu ada di tunjangan profesi itu ada kewajiban kita untuk mendukung untuk mengembangkan diri, maka nanti karena efisiensi semua maka itu disitulah ruang. Dan BOS juga Bapak Ibu nanti ada edaran, ada petunjuk teknis juknis BOS-nya juga, panduan BOS juga nanti akan ada ruang-ruang arahnya ke mendukung pengembangan kompetensi guru. Nah, sehingga Bapak Ibu kita tunggu akan ada banyak perubahan-perubahan, termasuk nanti pembelajaran mendalam itu akan menjadi satu insert di dalam implementasi kurikulum nasional yang sudah ada, maka nanti kita akan perbaiki bersama bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran mendalam. Di situ penting untuk diterapkan. Sehingga kemungkinan kita akan terus menunggu dan menanti berbagai terobosan-terobosan baru Bapak Ibu, termasuk kita ini kan sekarang ruang GTK, PMM itu sudah menjadi ruang GTK dan kita akan optimalkan itu untuk kita terus bisa berbagi. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti ada LMS-nya seperti kita pendidikan guru penggerak maupun pendidikan yang di PMM, ada LMS, sehingga ada diskusi seperti ini, kita bisa kuatkan. Nah, sehingga harapannya ke depan Bapak Ibu, untuk pengembangan kompetensi itu akan sangat poin penting akan sangat kita dorong komunitas belajar melalui organisasi profesi atau melalui komunitas guru mata pelajaran atau dalam sekolah atau lintas mata pelajaran seperti ini akan memungkinkan untuk terus bisa kita dorong untuk menjadi ruang, wadah, dan forum yang sangat bermartabat untuk kita bisa saling berbagi pengalaman praktek baik dan juga saling mendukung untuk kita mengembangkan diri. Juga diskusi-diskusi konstruktif dan produktif di sekolah melalui komunitas pelajar itu akan sangat penting untuk terus didorong dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu mungkin poin tiang itu yang bisa kita garis bawahi. Nanti kalau ada yang mau di poin-poin pesan mau disampaikan ke Pak Menteri, silakan saya dijawab aja lewat Ibu Ketua. Boleh, nanti saya akan saya sampaikan nanti untuk kita saat diskusi hearing, sharing session dengan Pak Menteri untuk visioning nanti kan akan banyak agenda seperti itu. Baik Bapak Ibu, ampun, terima kasih banyak. Itu mungkin poin saya, tetap kita semangat kita untuk terus bersinergi, berkolaborasi, untuk berbagi, sampai berdampak kepada murid-murid kita nanti, insya Allah semakin lama nanti akan semakin terus kita saling dorong untuk belajar dan terus mengupdate semua pengalaman dan seterusnya.
Baik, sekali lagi terima kasih Ampure Agus Sinampure. Selamat berbagi, berdiskusi, tetap sehat, semangat, dan semangat pagi selalu kita akan gelorakan. Amin. Sekian. Tanjung An udaranya bersih. Cukup sekian. Cakep. Terima kasih. Dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih atas informasi-informasi terkini yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena Bapak Kepala Balai tadi sudah berpantun, saya juga mau berpantun ini. Dan nanti Bapak Kepala SMP Negeri 1 Labu Api, Pak narasumber juga harus berpantun ini rupanya ya. Jalan-jalan ke Kota Sapi, jangan lupa membeli kuaci. Terima kasih Bapak Kepala BGP atas kabar baik penyejuk hati. Wah, tadi kita lihat banyak banget kabar baik. Salah satunya yang saya notice adalah Bapak, 1 hari dikhususkan untuk pengembangan diri atau guru-gurunya bersosialisasi, ini ya, dalam hal ini melakukan sharing praktek baik dan lain sebagainya. Yang saya tangkap adalah oke, akan disiapkan waktu 1 hari untuk pengembangan diri supaya terhindar dari kabar-kabar kurang sedap, karena guru-guru ini kita dapat tunjangan sertifikasi ada aja yang selentingan-selentingan gitu Bapak. Kerjaannya dikit kok ada tunjangannya banyak, padahal guru ini menghadapi banyak sekali karakter murid, itu menguras tenaga juga ya Bapak, belum lagi tanggung jawabnya di luar jam pelajarannya gitu. Dan ada juga di kasus-kasus, tapi tidak banyak ya Bapak, ada yang riskan, misalnya seperti di MGMP. Jadi ada jadwal, jadi harus gurunya itu, misalnya bulan ini guru A sudah diberikan waktu untuk keluar belajar bersama rekan-rekan MGMP-nya. Nah, guru tersebut di bulan berikutnya, di pertemuan MGMP berikutnya, itu tidak dibolehkan. Nah, jadi ini menjadi rawan. Begitu juga dengan kami guru-guru penggerak Bapak ya. Jadi ada ya selentingan-selentingan selalu ada. Guru penggerak tapi kok bergerak terus, ninggalin anak muridnya terus. Jadi saya tadi mencatat banget bahwa ada 1 hari yang disediakan gitu dalam seminggu untuk bagaimana guru-guru ini bisa mengembangkan potensinya, bisa berbagi praktek baiknya tanpa harus mengorbankan jam belajar bersama anak muridnya. Kita tunggu sekali kabar baiknya bagaimana diimplementasi secara real nanti ya Bapak. Yang jelas kepala sekolah saya tidak pernah melarang ya Pak Kepala BGP. Jadi kita itu selalu diberikan keluasaan untuk bagaimana kita berbagi praktek baik, kita baik itu gurunya sebagai narasumber atau gurunya sebagai peserta, itu luar biasa. Jadi kalau acara MGMP Bapak, 4 guru bahasa Inggris, 4-4-nya pergi, 5 guru bahasa Inggris, 5-5-nya boleh pergi gitu ya. Tapi memang ada beberapa sekolah dan yang agak berbeda kebijakannya, dan tentu saja kabar baik dari Bapak Kepala BGP ini akan menjadi angin segar dan tentunya menjadi kabar baik untuk rekan-rekan guru kita yang ada di Kabupaten Lombok Barat atau di seluruh Indonesia pastinya. Terima kasih sekali lagi Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat atas sambutan dan juga semangat, motivasi, dan juga informasi-informasi terkini yang sudah di-share bersama kami di webinar Bisa Igilobar edisi 22 kali ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan langsung melihat tadi karena sudah ada cuplikan gitu ya dari Pak Kepala Dinas juga, karena beliau juga melaunching kegiatan unggulan SMP Negeri 1 Labu Api. Tapi sebenarnya apa saja sih kegiatan unggulan yang ada di SMP 1 Labu Api terkait dengan peningkatan literasi numerasi, P5-nya, dan juga integrasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita akan sambut narasumber kita, Bapak Ahmad Ansori, SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Labu Api, Sekolah Penggerak Angkatan 3 di Kabupaten Lombok Barat. Beliau juga menjabat saat ini sebagai Sekretaris MKKS SMP se-Lombok Barat. Dan Bapak yang awet muda ini ya Bapak Ibu, beliau menyelesaikan pendidikan S2-nya di Universitas Mataram, dan beliau memang aktif gitu ya, berperan aktif baik itu dalam organisasi keguruan, berbagi praktik baik dengan sekolah-sekolah lain gitu ya. Saat terutama karena kita juga sekolah SMP Negeri 1 Labu Api ini merupakan sekolah penggerak ya Bapak Ibu, jadi aktif berbagi praktek baik dan juga membuat inovasi-inovasi, terobosan-terobosan dalam hal bagaimana peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Langsung saja kita sambut Bapak narasumber kita, Bapak Ahmad Ansori, SPD MPD. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Yati.
untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, marilah kita memanjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa sholawat dan salam kita haturkan ke Nabi Junjungan Alam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita berikan kita mendapatkan syafaatnya di hari hisab nanti. Bapak Kepala BG Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya hormati, dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta rekan-rekan guru di mana saja berada, yang ikut webinar maupun yang tidak ikut webinar. Saya banggakan. Sebelumnya Bu Yati, saya ingin menyampaikan pesan dulu ini kepada Bapak Kepala Balai, karena kebetulan akan bertemu menteri gitu ya. Iya. Karena selama ini hal yang sangat mengganggu atau saya anggap krusial di sekolah itu adalah adanya peraturan tentang jumlah jam wajib guru. Betul, betul. Tapi sementara di Dapodik itu tidak match gitu. Betul, misalnya guru boleh wali kelas dihitung 2 jam misalnya kan. Koordinator P5 2 jam, kemudian guru piket, kemudian pendamping ya. Nah, yang penting 18 jam minimal itu ya. Nah, tapi sampai hari ini di Dapodik tidak ada fitur untuk menginput wali kelas. Yang ada hanya koordinator P5. Nah, itu mungkin bagaimana caranya Pak BGP bisa membuka pintu-pintu fitur-fitur itu melalui Pak Menteri gitu. Nah, jadi karena itu harapan kita, karena peraturannya sudah ada, tapi di Dapodiknya kok tidak ada. Gitu. Nah, jadi itu mungkin pesan saya untuk Bapak Kepala BGP yang saya hormati. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita mungkin tidak terlalu tegang Bu Yati ya. Kita santai-santai saja. Nah, sebelum saya mulai berbagi praktik baik Bapak Ibu sekalian, jadi saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak menggurui gitu ya. Nah, saya hanya berbagi apa yang saya bisa. Karena saya yakin di sekolah Bapak Ibu juga pasti lebih baik dibanding sekolah kami. Karena secara apa istilahnya itu ya, kalau dari pemetaan SMP 1 Labu Api itu adalah sekolah pertengahan gitu ya. Nah, jadi muridnya tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit gitu ya, sekitar 500-an lah. Nah, karena ada beberapa sekolah di Lombok Barat yang jumlah siswanya sampai ribuan. Tapi ada yang satu sekolah jumlah siswanya itu 60-an gitu. Nah, alhamdulillah SMP 1 Labu Api itu sekolah menengah gitu. Nah, kalau dari segi bangunan SMP 1 Labu Api juga tidak istimewa ya, bangunannya sederhana gitu ya. Bangunan-bangunan lama begitu. Nah, tapi hal-hal itu tidak membuat kami di SMP 1 Labu Api untuk berhenti berbuat. Nah, sebelum saya mulai, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berpantun dulu. Karena tadi Bapak Kepala BGP juga ada pantunnya. Ya. Berselancar di dunia maya. Cakep. Sambil ikut webinar paling asik. Cakep. Salam kenal dari saya. Mari saling berbagi praktik baik. Ya, boleh diberikan emoticon tepuk tangan ya Bapak Ibu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya coba share screen apa yang kami lakukan di SMP 1 Labu Api. Sudah kelihatan Bu Yati? Belum. Ya, sedang loading. Sudah. Iya, oke, sudah nampak jelas. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah beberapa kegiatan kami di SMP 1 Labu Api selaku sekolah penggerak angkatan ketiga, dan kegiatan ini adalah kegiatan di tahun kedua Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi dalam hal ini pada hari ini kami akan menyampaikan 3 hal Bapak Ibu sekalian.
Yang pertama adalah terkait peningkatan literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua itu nanti P5, dan yang ketiga itu adalah terkait dengan pengintegrasian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, Bapak Ibu sekalian, baiklah, karena slide saya ini 35, mudah-mudahan cukup 35 menit Bu Yati ya. Iya. Iya, Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah ya, yang pertama itu adalah terkait dengan peningkatan literasi dan numerasi di SMPN 1 Labuh Api. Bapak Ibu sekalian, data dari raport pendidikan di SMPN 1 Labuh Api 3 tahun terakhir, Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di tabel berikut ini. Nah, jadi literasi, indikator literasi pada tahun 2022, SMP 1 Labuh Api itu berada di 51,1%, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di tahun 2023 naik 73,3%. Kemudian di raport 2024 itu menjadi 80%, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi selama 3 tahun terakhir, indikator literasi dan numerasi di raport pendidikan SMP 1 Labuh Api itu mengalami peningkatan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian begitu juga halnya literasi, Bapak Ibu sekalian. Literasi itu di tahun 2022 itu hanya 35,56%. Nah, sementara di raport tahun 2023 itu 64,44%. Dan di tahun 2024 naik menjadi 73,33%. Artinya selama 3 tahun terakhir, mulai dari 2022, 2023, dan 2024, indikator numerasi di SMP 1 Labuh Api mengalami peningkatan, Bapak Ibu sekalian. Nah, peningkatan literasi dan numerasi di SMP 1 Labuh Api, Bapak Ibu sekalian, tidak lepas dari usaha yang selama ini kami lakukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk tahun 2022, Bapak Ibu sekalian, raport pendidikan tahun 2022, begitu kami bedah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata di tahun 2022 SMP 1 Labuh Api itu mendapatkan rekomendasi untuk dibenahi itu hampir di 6 indikator, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama itu adalah rekomendasi yang pertama itu adalah pemanfaatan PMM untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi, Bapak Ibu sekalian. Itu benahi 1. Nah, kemudian benahi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu penguatan pembelajaran numerasi dengan menggunakan modul numerasi berbasis tema dan sumber lainnya di luar PMM. Kemudian benahi yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dengan berbagai pengetahuan dan diskusi terkait numerasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun benahi yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yang keempat itu adalah refleksi pembelajaran oleh guru dan kepala sekolah untuk mengidentifikasi tantangan dalam pembelajaran numerasi dan dengan melibatkan pemangku kepentingan sekolah. Kemudian rekomendasi benahi yang kelima itu adalah penyusunan dan penerapan operasional satuan pendidikan terkait peningkatan numerasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. Nah, kemudian rekomendasi benahi yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, satuan pendidikan harus melibatkan orang tua dan peserta didik dalam berbagai kegiatan di satuan pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan benahi ini, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2022 itu kami membuat program, Bapak Ibu sekalian, yang kami sebut Jarum Sakti, Bapak Ibu sekalian. Nah, program Jarum Sakti ini adalah akronim dari belajar literasi dan numerasi
untuk mewujudkan siswa yang memiliki kompetensi tinggi, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini program kami di tahun pertama untuk peningkatan literasi dan numerasi di SMPN 1 Labu Api. Nah, kemudian Jarum Sakti ini Bapak Ibu sekalian, ini kami lakukan melalui langkah-langkah Bapak Ibu sekalian sesuai dengan rekomendasi tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, langkah itu kami sebut dengan pasti tembus Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti tadi karena jarumnya sakti ya otomatis program itu pasti tembus Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi kami beri dia langkah atau tahapan-tahapan itu pasti tembus Bapak Ibu sekalian. Nah, sesuai dengan rekomendasi Benahi tadi Bapak Ibu sekalian, maka aksi nyata yang dilakukan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan program pasti tembus itu adalah peningkatan kapasitas, ya, pengembangan kapasitas guru melalui MGMP. Jadi peningkatan kapasitas. Nah, ini kami ambil kata peningkatan kapasitasnya saja. Nah, sebenarnya ini adalah peningkatan kapasitas pengembangan guru melalui KKG dan MGMP, Bapak Ibu sekalian. Kemudian tim teaching yang di sini, Bapak Ibu sekalian, itu ada aksi nyata, yaitu menerapkan tim teaching untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini biasanya kami lakukan di supervisi Bapak Ibu sekalian, di supervisi. Nah, supervisi ini kami melibatkan tim teaching. Tim teaching kami itu bukan hanya untuk di supervisi, tapi sebelum supervisi, tim teaching ini juga sangat berperan untuk membantu Bapak Ibu yang lain. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, akronim kata yang lain adalah modul ajar Bapak Ibu sekalian ya. Modul ajar ini sebenarnya adalah aksi nyata dari penyempurnaan modul ajar Bapak Ibu sekalian. Nah, ini aksi nyata dari rekomendasi yang saya bacakan tadi yang 6 itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi modul ajar yang ada di sekolah itu harus disempurnakan. Nah, kemudian buku Bapak Ibu sekalian, buku di sini maksudnya adalah penyediaan buku literasi dan numerasi. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, S-nya itu adalah supervisi akademik Bapak Ibu sekalian ya. Nah, supervisi akademik ini adalah sebagai aksi nyata dari rekomendasi tadi Bapak Ibu sekalian, yaitu meningkatkan supervisi akademik. Nah, jadi itu adalah upaya-upaya peningkatan literasi dan numerasi di SMPN 1 Labu Api. Dengan harapan Bapak Ibu sekalian, program-program ini bisa meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi di SMPN 1 Labu Api. Bapak Ibu sekalian, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi Bapak Ibu sekalian tidak cukup pada program Jarum Sakti dengan langkah pasti tembusnya Bapak Ibu sekalian. Sehubungan dengan terpilihnya SMPN 1 Labu Api sebagai sekolah penggerak angkatan ketiga di tahun 2022, nah kami memilih Bapak Ibu sekalian, kami memilih topik Bapak Ibu sekalian, ya 2 topik yang kami pilih. Topik yang pertama itu adalah topik manajemen dan pengembangan sekolah. Subtopiknya itu penguatan literasi dan numerasi siswa. Kemudian topik yang kedua, implementasi pembelajaran di kelas. Subtopiknya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk melaksanakan kedua topik tersebut, Bapak Ibu sekalian, dibuatlah program Nasi Polen, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Nasi Polen itu adalah akronim dari numerasi dan literasi adalah pembelajaran yang berorientasi langsung ke anak, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi akronim-akronim ini hanya untuk memudahkan, ya, sekaligus mengingatkan kami bahwa kita punya program ini loh, ya, jadi ini harus kita laksanakan. Nah, karena ini adalah program Nasi Polen, Bapak Ibu sekalian, tentunya nasi itu sebaiknya ditempatkan di piring, Bapak Ibu sekalian. Nah, langkah-langkah ini Bapak Ibu sekalian kami sebut piring, pada ngiring. Ya, nah, artinya pada ngiring, mari kita laksanakan bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, pada ngiring ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah langkah-langkah yang kami terapkan di SMP 1 Labu Api untuk setiap tahun program sekolah penggerak Bapak Ibu sekalian.
Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk peningkatan literasi dan numerasi di SMP 1 Labu Api, Bapak Ibu sekalian, selain melalui program Jarum Sakti, kemudian dengan langkahnya tadi Pasti Tembus, yang selanjutnya adalah program Nasi Polen, dengan langkah-langkahnya Piring, Bapak Ibu sekalian, ya, kami pun Bapak Ibu sekalian untuk menguatkan tim Bapak Ibu sekalian, menguatkan tim kami di SMP 1 Labu Api, ya, karena di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu sekalian ada 4 komponen, ada 4 komponen yang terpisah tapi tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu sekalian, ya. Yang 4 komponen itu Bapak Ibu sekalian yaitu tadi intrakurikuler, kemudian co-kurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Nah, budaya sekolah ini kalau di SMP 1 Labu Api Bapak Ibu sekalian kami sebut dia dengan pembiasaan Bapak Ibu sekalian, ya. Hampir mirip dengan apa yang sekarang di Kementerian Kebiasaan gitu. Tapi di SMP 1 Labu Api pembiasaan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk melaksanakan keempat program itu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, SMP 1 Labu Api, ya, memberi nama dia Pelangi Bapak Ibu sekalian. Jadi Pelangi itu adalah peningkatan karakter di Labu Api untuk menyiapkan generasi emas Indonesia. Jadi Pelangi ini Bapak Ibu sekalian, 4 komponen itu yang diikat menjadi satu kesatuan dalam sebuah program yang namanya Pelangi. Artinya semua program yang dilaksanakan itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah tujuannya untuk menyiapkan generasi emas Indonesia Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pelaksana dari Pelangi ini Bapak Ibu sekalian di SMP 1 Labu Api sepakat memberi nama dia Laskar Bapak Ibu sekalian, ya. Laskar itu singkatan dari melaksanakan tugas dan bekerja dengan ikhlas semoga Allah meridhoi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Laskar Pelangi ini sudah tidak asing Bapak Ibu sekalian, ada film Laskar Pelangi yang pernah menjadi motivasi bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini semua adalah upaya kami untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Upaya kami yang terbaru Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan literasi dan numerasi di SMP 1 Labu Api adalah selain tadi Bapak Ibu sekalian lewat intrakurikuler. Nah, saat ini kami meningkatkan literasi dan numerasi melalui co-kurikuler Bapak Ibu sekalian, ya, yaitu dengan menyusun modul P5 literasi yang kami beri topik lantih Bapak Ibu sekalian, dan modul P5 numerasi yang kami beri topik menge Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Menge itu apa Bapak Ibu sekalian, ya? Menge itu adalah akronim dari numerasi unggul dengan memperkuat bahasa Inggris sederhana. Sedangkan lantih Bapak Ibu sekalian itu adalah literasi unggul dengan memperkuat bahasa Inggris sederhana Bapak Ibu sekalian. Nah, modul ini Bapak Ibu sekalian terinspirasi sebenarnya selain dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada saat sosialisasi penggunaan dana BOS pada bulan Agustus tahun 2024, ya. Nah, jadi modul ini awalnya Bapak Ibu sekalian hanya modul numerasi awalnya dan hanya modul literasi. Nah, tetapi karena ada harapan dan himbauan oleh Bapak Kepala Dinas, nah pada kesempatan inilah kami masukkan bahasa Inggris yang sederhana. Jadi bukan bahasa Inggris yang susah-susah. Nah, skema penyampaian modul ini Bapak Ibu sekalian, karena modul P5 ini tidak ada di tema yang sudah disampaikan oleh kementerian Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah tema baru Bapak Ibu sekalian. Hal ini kami lakukan untuk menyiasati Bapak Ibu sekalian, ya, selain untuk menambah pengetahuan siswa tentang numerasi dan literasi dan bahasa Inggris, ini juga untuk mengurangi kejenuhan siswa Bapak Ibu sekalian terkait dengan tema-tema P5 yang ada Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi format penyampaian modul ini Bapak Ibu sekalian ada 4 modul lantih, ya,
ini modulante, ini akan disampaikan pada hari Jumat untuk kelas 7 dan kelas 9. Sedang modul menge ini untuk kelas 8. Mohon Bapak Ibu pahami bahwa pelaksanaan hari untuk P5 di SMP 1 Labu Api itu adalah hari Jumat dan hari Sabtu, Bapak Ibu sekalian. Nah, sedangkan untuk intrakurikuler itu full di hari Senin sampai dengan hari Kamis. Nah, hari Jumat dan Sabtu itu khusus untuk kokurikuler untuk P5. Nah, berarti modul lante ini dilaksanakan itu untuk kelas 7 dan kelas 9 pada hari Jumat, sedangkan modul menge itu untuk kelas 8. Nah, begitu juga pada modul menge ini disampaikan pada hari Sabtu untuk kelas 7 dan kelas 9. Nah, kemudian modul lante ini adalah untuk kelas 8, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini proses penyusunan Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang kami launching pada tanggal 3 Februari itu tidak serta-merta jadi Bapak Ibu sekalian. Tapi itu kami rancang sekitar 6 bulan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi mulai dari pengenalan literasi dan numerasi kepada Bapak Ibu guru, ya, kalau tidak salah itu 9 modul tentang literasi dan numerasi yang harus dibaca oleh Bapak Ibu guru, kemudian menyampaikan simpulannya dalam bentuk presentasi. Nah, kemudian terus bergulir sampai akhirnya terwujudlah modul menge dan lante, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, yang kedua kegiatan P5. Ini juga kegiatan P5 ini hampir sama di semua sekolah ya, karena ini adalah kewajiban kita setiap sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pola kami di SMP 1 Labu Api, Bapak Ibu sekalian, untuk menyiapkan modul P5 itu biasanya kami sebut bahan, Bapak Ibu sekalian, ada bahan. Nah, bahannya ini Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kami siapkan sebelum kami menyusun modul P5, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada Permen nomor 8 tahun 2024, kemudian keputusan AP nomor 3 tahun 2024, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Ada bahan, ada panduan pengembangan P5, ada buku dimensi, elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila. Ini bahan Bapak Ibu sekalian. Nah, sedangkan alatnya Bapak Ibu sekalian, alatnya itu adalah kami menyiapkan koordinator dan fasilitator P5 yang kami SK-kan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami juga harus menetapkan modul P5. Jadi modul tema mana yang harus kami dahulukan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada tim penyusun modul P5. Nah, jadi 3 alat ini Bapak Ibu sekalian kami buatkan SK-nya. Selanjutnya proses Bapak Ibu sekalian, jadi proses penyusunan modul disesuaikan dengan karakteristik siswa dan karakteristik lingkungan belajar. Ini yang terpenting Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh saja kita mengambil modul P5 atau membeli modul P5 dari penerbit yang sudah ada, tetapi Bapak Ibu sekalian ini yang harus kita perhatikan, karakteristik siswa dan karakteristik belajar. Sehingga kami di SMP 1 Labu Api untuk 3 tahun ini Bapak Ibu sekalian tidak pernah membeli buku modul P5 dari penerbit. Kami menyusun secara langsung Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tema-tema yang kami sampaikan tadi, tema dan topik P5. Kelas 7 Bapak Ibu sekalian, bangunlah jiwa dan raganya. Topiknya kesejahteraan diri, aku sehat dan bahagia. Kemudian kelas 7 tema yang kedua itu kearifan lokal Bapak Ibu sekalian. Topiknya meres Bapak Ibu sekalian. Meres ini karena ini terkait dengan jajanan tradisional Sasak Bapak Ibu sekalian, baik jajanan kering atau jajanan basah. Nah, karena ini terkait makanan, maka kami beri topik dia meres. Meres itu singkatan dari murah, enak, bermanfaat, dan berenergi super Bapak Ibu sekalian.
Kemudian tema yang ketiga untuk kelas 7 itu gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah sampahku tanggung jawabku. Lanjut Bapak Ibu sekalian ke tema dan topik P5 untuk kelas 8 Bapak Ibu sekalian. Jadi tema yang pertama di kelas 8 itu adalah suara demokrasi. Sedangkan topiknya adalah suaraku ekspresiku. Nah, tema yang kedua Bapak Ibu sekalian, kearifan lokal. Topiknya adalah pepadu Bapak Ibu sekalian. Nah, pepadu itu adalah pembelajaran dengan permainan-permainan lokal untuk melestarikan budaya yang unggul. Mengapa kami beri topik pepadu Bapak Ibu sekalian? Karena ini terkait dengan permainan-permainan tradisional. Jadi permainan-permainan tradisional pada zaman dulu Bapak Ibu sekalian itu selain membentuk kekuatan fisik Bapak Ibu sekalian juga mental. Mental dalam hal ini sifat gotong royong, kemudian tolong menolong itu ada dalam permainan tradisional. Nah, jadi karena emosinya bagus, kemudian fisiknya juga kuat, maka bagi kami itu adalah simbol seorang pepadu. Nah, jadi untuk topik kedua ini kami beri topik adalah pepadu Bapak Ibu sekalian. Nah, sedangkan tema yang ketiga untuk kelas 8 itu adalah rekayasa dan teknologi. Topiknya adalah filter faedah, konten yang bermanfaat untuk semua. Nah, ini tema yang untuk kelas 9. Tema yang pertama itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Topiknya adalah Betabe, ya. Beda tetapi bersatu itu asik Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi mengapa kami beri topik Betabe Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi dalam bahasa Sasak Betabe itu artinya minta permisi atau permisi gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya meskipun kita berbeda tetapi kita harus tetap saling menghormati. Itu simbol dari kata Betabe Bapak Ibu sekalian. Kemudian tema selanjutnya untuk kelas 9 adalah kewirausahaan. Dan ini adalah tema terakhir di P5. Nah, tema kewirausahaan kami beri topik warung kopi Bapak Ibu sekalian. Wirausaha yang bertanggung jawab dan kompetitif. Nah, jadi pada saat launching tanggal 3 kemarin, kebetulan kelas 9 melakukan karya tema kewirausahaan Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan melakukan bazar Bapak Ibu sekalian. Dan ini langsung disaksikan oleh Bapak Kepala Dinas. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini beberapa dokumentasi Bangunlah Jiwa dan Raga. Kemudian dokumentasi baik itu pelaksanaan maupun gelar karya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini kearifan lokal Bapak Ibu sekalian. Jadi saat gelar karya, kemudian ini ada gaya hidup berkelanjutan. Jadi saat kunjungan lapangan, kemudian ada bagaimana mengolah sampah Bapak Ibu sekalian, sampai dengan gelar karya. Kemudian ini ada suara demokrasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah pemilihan OSIS yang merupakan miniatur dari pemilu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah gelar karya pepadu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kebetulan yang ini adalah siswa yang merancang dilombakan pada saat itu. Nah, jadi pemenangnya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pemenang desain untuk gelar karya pepadu. Nah, kemudian ini rekayasa dan teknologi dari prosesnya sampai dengan gelar karyanya. Kemudian ini Betabe, ini adalah bagaimana anak-anak kami. Jadi ini bukan Bapak guru, ini juga bukan Ibu Poluan, tapi siswa yang berperan menjadi guru dan menjadi polisi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas sudah sempat berkunjung dan melihat bazar anak-anak kami. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang merupakan topik kita terakhir untuk pertemuan ini, yaitu integrasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat
di SMPN 1 Labuapi, Bapak Ibu sekalian. Nah, 7 kebiasaan Kemdikdasmen ini diintegrasikan dalam pembiasaan Nunasang Paice, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi pembiasaan Nunasang Paice ini adalah pembiasaan yang selama ini kami lakukan. Sebelum 7 kebiasaan ini diluncurkan, kami sudah punya pembiasaan, tapi ini di sekolah, Bapak Ibu sekalian. Nah, sedangkan 7 kebiasaan ini setelah saya melihat modulnya, Bapak Ibu sekalian, ini lebih besar tanggung jawabnya kepada orang tua. Nah, sehingga kami melihat 7 pembiasaan Kemdikdasmen ini dan pembiasaan kami di sekolah, ini adalah merupakan kerjasama orang tua dan sekolah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi 7 kebiasaan ini, Nunasang Paice, Bapak Ibu sekalian, merupakan singkatan dari apel bendera menggunakan 4 bahasa. Ini ada N-nya, Bapak Ibu sekalian, ya. N Nunasang Paice. Jadi ada kami menggunakan 4 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sasak, dan bahasa Indonesia. Tapi ini khusus untuk di upacara Inggris untuk minggu keduanya, kemudian Indonesia Arab, dan minggu keempatnya Indonesia Sasak, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian pembiasaan yang lain, Bapak Ibu sekalian, dari Nunasang Paice itu ada literasi mengaji Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran, U-nya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada aksi bergizi, sarapan bersama N-nya, sarapan. Kemudian ada pembacaan solawat dan Asmaul Husna, Bapak Ibu sekalian. Kami ambil A dari solawat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada imta, pembacaan surat Yasin. S-nya ini kami ambil di Yasin, Bapak. Kemudian ada sodakoh Jumat, Bapak Ibu sekalian. S-nya juga kami ambil di S, sodakoh. Kemudian ada sugarli, Sabtu bugar sekali untuk A-nya. Kemudian ada Sabtu budaya untuk A-nya. Ada berlian sejati, Bapak Ibu sekalian, untuk N-nya. Berlian sejati itu singkatan dari bersihkan lingkungan dengan selalu kerja bakti, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini biasanya di minggu pertama Jumat dan minggu ketiga Sabtu, Bapak Ibu sekalian, untuk berlian sejati. Jadi Jumat minggu pertama tidak ada imta, kami ganti dengan berlian sejati. Kemudian Sabtu minggu ketiga tidak ada sugarli, kami ganti dengan berlian sejati. Selanjutnya ada indahnya berbagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, kami ambil G-nya dari berbagi. Jadi sehingga terbentuk Nunasang, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada pembiasaan menyambut siswa pagi hari, sapa, senyum, salam, sopan santun. Bapak Ibu sekalian, P-nya dari sapa. Kemudian ada sholat berjamaah, Bapak Ibu sekalian. A-nya kami ambil dari berjamaah. Kemudian ada bakti sosial. I-nya kami ambil dari bakti. Kemudian cinta tanah air, Bapak Ibu sekalian. Ini biasanya 5 menit di jam pertama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Lombok Barat. Serta 5 menit di jam terakhir itu menyanyikan lagu Indonesia Tanah Airku, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi cinta tanah air, C-nya, Bapak Ibu sekalian. Berbagi Al-Quran, ini wakaf Al-Quran, E-nya kami ambil dari berbagi. Kemudian ada dana sosial yang merupakan empati, Bapak Ibu sekalian. Jadi E. Jadi Nunasang Paice. Adapun penerapannya untuk Nunasang Paice ini, Bapak Ibu sekalian, itu setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Misalnya hari Senin, Bapak Ibu sekalian, hari Senin otomatis upacara bendera. Itu pagi hari kami siapkan 2 jam pelajaran, Bapak Ibu sekalian. Kemudian 1 jam pelajaran di pagi hari pada hari Selasa itu adalah literasi mengaji Al-Quran, Bapak sekalian. Literasi mengaji Al-Quran itu sekarang kami fokus di 5 surat-surat penting, Bapak Ibu sekalian, bukan yang lain berarti tidak penting, yaitu di Al-Waqiah, kemudian Ar-Rahman, Al-Mulk, kemudian Yasin, Bapak Ibu sekalian, itu kami fokuskan dan itu kami gilir setiap bulan, Bapak Ibu sekalian. Itu di hari Selasa, 35 menit jam pertama. Nah, kemudian di hari Rabu, Bapak Ibu sekalian, itu aksi bergizi. Aksi bergizi di hari Rabu itu 2 jam pelajaran, Bapak Ibu sekalian.
yaitu dimulai dengan sarapan bersama. Jadi anak-anak membawa sarapan masing-masing, bukan sekolah yang menyiapkan. Anak-anak membawa sarapan masing-masing sesuai dengan isi piringku, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi anak-anak sudah dijelaskan apa isi piringku. Nah, jadi minimal mereka membawa sarapan sesuai dengan isi piringku. Dan minimal mereka tidak membawa sarapan dengan lauknya mie, Bapak Ibu sekalian. Itu yang kami himbau. Jangan nasi kemudian lauknya mie, itu yang kami himbau. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk hari Kamis itu adalah pembacaan sholawat nariyah dan asmaul husna. Itu 1 jam pelajaran. Kemudian di hari Jumat itu ada imtak 2 jam pelajaran. Kemudian di hari Sabtu itu ada sugarli, Bapak Ibu sekalian. Sabtu bugar sekali. Itu kami awali dengan senam bersama, Bapak Ibu sekalian. Kami siapkan 2 jam untuk sugarli, senam bersama, dan makan buah bersama. Buahnya dari mana? Buahnya anak-anak yang bawa, Bapak Ibu sekalian. Jadi buah ini tidak perlu mahal, Bapak Ibu sekalian. Apa yang mereka punya di rumah juga mereka boleh bawa. Dan mereka akan taruh buah ini di keranjang kelas masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Keranjang kelas masing-masing. Nah, nanti setelah selesai senam, Bapak Ibu wali kelas akan mengawasi anak-anaknya. Jadi bukan berarti mengawasi ini anak-anak tidak boleh makan yang lain, bukan. Jadi kalau tadinya mereka bawa salak, ingin makan pisang, silahkan. Nanti wali kelas yang akan mengatur, Bapak Ibu sekalian. Sehingga semua siswa bisa mendapatkan buahnya masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di hari Sabtu itu juga ada Sabtu Budaya. Nah, Sabtu Budaya ini Bapak Ibu sekalian, di minggu pertama, ya, di minggu pertama. Nah, jadi kegiatan Sabtu Budaya ini anak-anak menggunakan budaya khas Sasak, Bapak Ibu sekalian. Kalau di sekolah kami itu memilih menggunakan lambung, Bapak Ibu sekalian, terutama untuk yang perempuan. Jadi yang perempuan tidak ada yang menggunakan selain lambung, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sholat zuhur itu Senin sampai dengan Kamis. Jadi kami siapkan 2 jam pelajaran juga untuk sholat berjamaah, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu pelaksanaan dari Nunasang Paice, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, model pengintegrasian Bapak Ibu sekalian, karena program pembiasaan di SMP 1 Bapi sudah berlangsung lama, Bapak Ibu sekalian. Kemudian sekarang diperkuat dengan 7 pembiasaan dari Kemdikdasmen, itu artinya ada kerjasama orang tua dan sekolah, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk 7 pembiasaan ini merupakan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Sedangkan Nunasang Paice ini merupakan kewajiban sekolah terhadap siswanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana model pengintegrasiannya di sekolah, Bapak Ibu sekalian? Kami di sekolah, Bapak Ibu sekalian, untuk membiasakan anak bangun pagi, itu kami fasilitasi atau kami membuat jadwal anak-anak kami masuk jam 7.15, Bapak Ibu sekalian. Mengapa jam 7.15? Tidak seperti sekolah lain jam 7.30 misalnya. Karena setiap hari kami awali dengan pembiasaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pengintegrasian beribadah ini di sekolah sudah ada literasi mengaji, pembacaan sholawat, ada imtak, dan ada sholat zuhur, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pengintegrasian dari berolahraga di sekolah itu ada pembiasaan sugarli, Sabtu bugar sekali. Ya. Nah, jadi di sini ada seperti tadi ada senam, kemudian makan buah bersama. Nah, kemudian makan sehat dan bergizi, Bapak Ibu sekalian, di sekolah itu kami integrasikan dalam kegiatan aksi bergizi. Yang tadi pada hari Rabu, kemudian ini pemberian susu gratis dan telur gratis. Kalau ini khusus kepada anak yatim, ya, yang susu gratis dan telur gratis itu khusus untuk anak yatim, dan ini murni dari kegiatan sekolah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian selanjutnya untuk mendukung itu ada kantin sehat, Bapak Ibu sekalian. Kantin sehat ini ditunjukkan dengan kami juara 3 lomba kantin sehat tingkat provinsi NTB yang diadakan oleh BPOM. Nah, jadi BPOM langsung meninjau kantin kami. Jadi makanan-makanan yang tidak sehat
tidak boleh dijual di kantin kami. Sebagai contoh misalnya minuman-minuman saset di kantin kami itu tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu upaya kami mendukung 7 pembiasaan Kemdikdasmen. Jadi kami mulai dari sekolah, Bapak Ibu sekalian. Gemar belajar ini diintegrasikan melalui pendampingan pembiasaan, yaitu melalui program Jari Solah, Bapak Ibu sekalian. Jari Solah itu belajar menjadi seorang yang lebih baik dan dihormati. Ini khusus untuk Bapak Ibu sekalian, siswa-siswa yang memiliki masalah dalam belajar. Jadi kami buatkan program Jari Solah. Dan melalui kegiatan P5, Bapak Ibu sekalian, bermasyarakat, Bapak Ibu sekalian, ini kami integrasikan dalam kegiatan OSIS, pembiasaan sedekah Jumat, dana sosial, indahnya berbagi, bakti sosial, dan Rambo, Bapak Ibu sekalian. Ada program Rambo, Ramadan berbagi sembako. Nah, tidur cepat, Bapak Ibu sekalian, ini kami integrasikan bahwa jadwal pulang anak-anak sekolah itu sesuai dengan waktu mereka belajar di sekolah, sehingga mereka memiliki waktu yang tepat untuk beristirahat, Bapak Ibu sekalian. Ini model pengintegrasian 7 pembiasaan Kemdikdasmen dengan yang diintegrasikan dengan pembiasaan Nunasang Paice, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini aksi bergizi, Bapak Ibu sekalian. Ini senyum salam sapa, ini imtak, ini Sabtu budaya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sholat zuhur berjamaah, Bapak Ibu sekalian. Ini literasi mengaji. Ya, sebelum terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kami di SMP 1 Labu Api sudah mencetak buku, Bapak Ibu sekalian. Sudah kami cetak buku untuk 7 pembiasaan. Nah, jadi ini kami merancang sendiri. Jadi di sini ada logo sekolah kami, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan cuma ini yang mengapa kami belum bagikan ke siswa, karena kami masih berdiskusi bagaimana pola penilaian atau untuk mengecek isi buku ini. Apakah anak-anak yang baik itu mengisi buku ini secara lengkap, ataukah anak-anak yang baik itu mengisi buku ini secara jujur, Bapak Ibu sekalian. Nah, kami kemarin sudah berdiskusi dengan Bapak Kepala Dinas, kami memilih anak-anak mengisi buku itu dengan jujur. Jadi, kalaupun mereka tidak mengisi, itu yang akan kami beri tindak lanjut, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini contoh modul lantih, Bapak Ibu sekalian, yang hasil yang kami susun. Nah, kemudian ini adalah contoh modul menge, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri ini, izinkan saya berpantun dulu Bapak Ibu sekalian, ya. Karena ini sepi sekali ini. Iya, memang di mute Pak pesertanya. Oh, udah dengar ya. Iya. Bersemangat kejar prestasi. Cakep. Walaupun ada rintangan menghambat. Cakep. Tetap semangat berinovasi. Iya. Mewujudkan anak Indonesia hebat. Oke. Ada ya, lagi Pak? Sekian dan terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa bersemangat narasumber kita ya, dan juga tadi banyak hal-hal baru, juga inovasi-inovasi ya Bapak Ibu yang pastinya bisa Bapak Ibu praktekkan. Atau mungkin ada hal yang sama yang sudah dilakukan oleh SMP Negeri 1 Labu Api dengan sekolah yang Bapak Ibu sekarang bertugas gitu ya. Boleh nanti di-share-share Bapak Ibu, karena kita akan membuka sesi tanya jawab kepada narasumber kita selama 20 menit aja cukup ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah hampir mendekati waktunya kita akhiri kegiatan kita hari ini. Tapi ini baru jam 3:39 karena tadi kita juga agak telat memulainya ya Bapak Ibu. Boleh lebih-lebih 5 menit, 10 menit boleh ya Pak Narsum ya.
Oke, silakan bagi Saya- Bapak Ibu yang Jangan ingin lewat bertanya. sampai jam 4. Iya, oke. Silakan bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, bisa raise hand ya Bapak Ibu dan langsung memberikan pertanyaannya. Atau mungkin Bapak Ibu ingin memberikan pendapat-pendapat lain atau sharing juga boleh. Di sini kita berdiskusi ya Bapak Ibu. Saya mulai dari saya dulu nih Pak Kepala, karena tadi ada di grup chat ini ada yang bertanya. Begini, saya kan guru matematika. Ada kaitannya dengan numerasi. Saya ingin bertanya, di bagian mana atau seperti apa integrasi numerasi pada modul P5 yang dilaksanakan di SMP 1 Labu Api. Integrasi yang bagaimana yang bisa membuat peserta didik semakin itu katanya. Ya, silahkan Pak Narsum dijawab pertanyaannya. Iya. Terima kasih. Saya tidak tahu Ibu siapa ini. Pokoknya ke Ibu Yati dah saya terima kasih itu. Ya. Nah, jadi kami di SMP 1 Labu Api ini kebetulan modul menge. Nah, modul menge ini tadi berbicara tentang guru matematika, Bu Yati ya. Guru matematika dan ya guru matematika, kemudian bagaimana sih integrasi numerasi dalam modul P5-nya? Mungkin maksudnya di sini modul yang lantih tadi Pak ya, Ya, untuk numerasi itu menge, Bu Yati ya. Ya, yang modul menge sehingga mereka muridnya Nah. tuh bisa menge. Bagaimana Ya, nah, sih? jadi karena ini adalah modul pertama kami, jadi numerasi itu masih identik dengan matematika, berhitung berarti. Ya. Nah, sehingga dasar untuk menyusun modul menge ini adalah matematika dasar. Sekali lagi, matematika dasar. Matematika dasar itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Ya. Nah, jadi itu yang kami susun di modul menge. Jadi modul menge ini ada 4 komponen, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan pembagian. Nah, di masing-masing komponen itu disertai dengan bahasa Inggris. Nah, tapi bahasa Inggris yang sederhana gitu ya, bukan bahasa Inggris yang sulit-sulit yang pakai rumus-rumus itu, Bu Yati ya. Nah, jadi bahasa Inggris yang sederhana. Misalnya menyebut 1 one gitu kan. Nah, misalnya kalau 1 tambah 1 gitu kan, nah, jadinya berapa gitu. Nah, jadi hal-hal yang itu yang kami terapkan di modul menge. Jadi sekali lagi, untuk tahap awal ini dasar penyusunan modul menge itu adalah matematika, dan matematika yang kami pakai adalah matematika dasar. Nah, jadi matematika dasar itu ya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan bahasa Inggrisnya pun bahasa Inggris yang sederhana. Nah, mengapa kami lakukan? Karena masih ada siswa-siswa kami yang tidak memahami penjumlahan secara rinci, secara detail gitu ya. Termasuk juga pembagian. Nah, itu yang menginisiasi kami di SMP 1 Labu Api untuk menyusun modul ini. Itu mungkin ya. Ini ternyata dari Pak Ibnu nih Pak, dari Pak Ibnu Narmada Pak. Kemudian ini permintaan khusus, boleh nggak di-share materinya dari narasumber, dan boleh nggak minta modul P5-nya katanya Pak. Karena dilihat tadi bagus. Kalau PPT-nya boleh. Iya. Kalau untuk modul menge dan lantih, silahkan datang ke sekolah. Nah, betul. Sudah saya duga. Silahkan langsung datang ke sekolah berguru gitu ya Pak ya. Iya. Oke, siap. Ya, supaya tidak supaya tidak kepala sekolahnya saja yang bicara, tapi langsung bertemu dengan tim penyusunnya. Baik. Nah, bagaimana mereka menyusun gitu. Baik, terima kasih Pak narasumber. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Hudai SPD. Apa sih perbedaan kata pembiasaan dengan kata kebiasaan? Jadi kenapa memilih pembiasaan baik gitu di sekolah? Kenapa bukan kebiasaan? Apa sih perbedaannya katanya? Wah, ini agak-agak tricky nih pertanyaannya Bu Hudai ini. Silakan Bapak.
Ini membangkitkan tata bahasa tradisional. Kebetulan Ya, ini narasumber kita jadi S2-nya bahasa Indonesia ya Pak ya. ya, tapi Oke. seperti tadi saya lupa sudah gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, pembiasaan, jadi pean itu membentuk kata benda gitu ya. Nah, sedangkan kebiasaan itu membentuk kata kerja. Nah, jadi meskipun di SMP 1 Lobapi itu adalah pembiasaan berupa kata benda, tetapi itu langsung kami laksanakan. Nah, jadi penggunaan kata pembiasaan di sini kami menganggap bahwa itu adalah menjadi sesuatu yang harus gitu ya. Nah, Ya. sedangkan kebiasaan kebiasaan itu kata kerja gitu kan. Nah, jadi 7 kebiasaan kalau Kemdikdasmen itu ini harus lebih maksimal kita laksanakan berarti. Kalau mengacu kepada kedua kata itu. Jadi artinya cocoklah Kemdikdasmen menggunakan kata kebiasaan. Artinya kita harus maksimal melaksanakan itu karena dia sudah berupa kata kerja gitu. Sedangkan pembiasaan itu berupa kata benda, tetapi bukan berarti Nunasang Paice itu hanya menjadi sebuah benda, bukan. Nah, jadi kita memang benar-benar melaksanakannya di SMP 1 Labu Api. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik. Untuk dua hal kebiasaan dengan pembiasaan. Ya, terima kasih Pak narasumber. Ada lagi mungkin Bu Yati? Ada Iya. lagi, masih ada Pak. Dari Ibu Tati Hidayati Hasmi. Bagaimana cara mengimplementasikan dua bahasa yang dipakai dalam literasi dan apakah ada kebiasaan setiap hari dalam bahasa di sekolah Bapak? Bagaimana mengimplementasikan dua bahasa? Ya, silakan Bapak. Iya, jadi untuk modul menge dan lante ini seperti tadi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana. Nah, jadi setelah saya memperhatikan di dua modul ini, jadi polanya itu ada modul yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Ya. Nah, kemudian ada modul yang kontennya menggunakan bahasa Inggris. Ya. Nah, jadi pengantarnya bahasa Indonesia, kontennya bahasa Inggris. Nah, bagi saya sebagai kepala sekolah itu mengiyakan karena seperti tadi model-model seperti ini akan menambah kekayaan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau ditanya tadi yang kedua pertanyaannya, adakah bahasa Inggris penggunaan bahasa Inggris di hari-hari lain gitu berarti ya? Ya, jadi di hari dalam apakah ada kebiasaan setiap harinya untuk mungkin meningkatkan bagaimana bahasa ini bahasa kedua? Inggris, Ya, gitu ya. betul Bapak. Nah, jadi ini yang masih rencana Bu Yati. Jadi tadi misalnya di intrakurikuler, misalnya kita kembali ke pelangi tadi gitu ya. Ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler, kemudian ada pembiasaan gitu ya. Nah, di intrakurikuler kan juga ada mata pelajaran bahasa Inggris nih. Ya. Nah, kemudian di kokurikulernya, nah sekarang kan ini kita coba modul menge dan lante. Ya. Nah, kemudian ekstrakurikuler ini yang belum. Nah, jadi di ekstrakurikuler ini nanti mungkin sehari atau 2 hari di sekolah itu kita menggunakan bahasa Inggris. Ya. Nah, tapi sekali lagi ini perlu diskusi gitu ya. Nah, tapi kalau kami di SMP 1 Labu Api, insya Allah siap karena kami punya 3 master bahasa Inggris di SMP 1 Labu Api. Termasuk salah satunya Ibu Yati gitu ya. Nah, sedangkan di pembiasaan Bu Yati, nah, kita sudah masukkan bahasa Inggris di upacara bendera. Nah, tinggal di satu komponen lagi di ekstrakurikuler kita belum coba gitu ya. Nah, jadi apakah nanti setelah full misalnya di 4 komponen itu, di 4 komponen pelangi kita bahasa Inggris, apakah yakin anak-anak kita bisa bahasa Inggris? Saya yakin iya gitu ya. Nah, cuma tingkat penguasaannya mungkin akan berbeda. Nah, tapi kalau bahasa Inggrisnya saya yakin bisa. Okay. Itu mungkin Bu Yati ya. Nah, memang belum. Nah, nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Kepala. Ini masih dikejar lagi nih pertanyaannya nih Pak. Banyak ini teman-teman guru yang tertarik ya Bapak.
Dari Ibu Sunainah, berarti dalam modul Menge dan Lantih, semua guru terlibat dalam penyampaian materinya menggunakan bahasa Inggris. Jadi apakah semua guru gitu Bapak, atau mungkin hanya guru-guru tertentu, mungkin begitu maksudnya Bu Sunainah. Apakah hanya guru bahasa Inggris saja yang untuk lantihnya, atau hanya guru-guru eksak saja untuk yang menyampaikan materi terkait modul Mengenya, seperti itu? Terima kasih Bu Yati. Ya. Jadi untuk modul Menge misalnya ya, atau modul Lantih gitu ya. Ya. Nah, jadi semua guru terlibat. Karena semua guru juga terlibat menyusun. Berarti semua guru terlibat melaksanakannya. Nah, Jadi tidak ada guru yang tertinggal. Sebagai contoh misalnya di yang saya sebutkan tadi di modul Menge misalnya kan. Nah, modul Menge itu di penjumlahan misalnya kan. Nah, yang saya katakan tadi penjumlahan, ada kemudian pengurangan, kemudian ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, di modul penjumlahan itu ada 5 penyusunnya. Nah, jadi 5 orang penyusun ini ya tentunya harus menguasai bahasa Inggris dasar begitu. Nah, begitu juga di modul pengurangan misalnya, ini ada 5 penyusun modul. Nah, jadi penyusun ini juga paling tidak harus menguasai bahasa Inggris sederhana. Meskipun ya seperti tadi itu menguasainya ya tidak aktif begitu kan, tapi paling tidak mereka mengenal bahasa Inggris. Nah, begitu seterusnya di perkalian juga ada 5 penyusun, kemudian di pembagian ada 4 penyusun. Nah, jadi penyusun modul Menge ini kalau tidak salah itu 19 orang Bu Yati. Nah, 19 orang ini selain dia menyusun, dia harus juga bisa mengaplikasikan. Sedangkan di modul Lantih itu tim penyusunnya itu di modul Lantih itu tim penyusunnya untuk mendengarkan. Jadi sekali lagi, karena literasi ini masih identik dengan bahasa, maka elemen yang kita pakai adalah elemen bahasa, terutama bahasa Indonesia gitu ya. Ada mendengarkan, ada membaca, ada berbicara, dan ada menulis. Nah, di mendengarkan itu ada 5 penyusunnya. Nah, 5 penyusun ini tentunya mereka bisa bahasa Inggris. Nah, nanti menerapkannya juga mereka, saya yakin bisa menerapkannya gitu, karena menyusunnya bisa kan, nanti menerapkannya juga bisa. Nah, membaca juga ada 5 penyusunnya, berbicara juga ada 5, dan menulis ada 5. Jadi untuk penyusun tim Lantih ini adalah 20. Jadi tim kita di Labu Api, Ibu. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu guru di SMP 1 Labu Api bisa bahasa Inggris meskipun itu sederhana. Ya. Good morning ya cukup gitu kan, good afternoon gitu ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Kepala. Berikutnya mungkin tadi sudah terjawab juga ya, ikut terjawab juga pertanyaan Ibu Sri Wahyuni ya. Siapa yang menjadi fasilitator dalam program Menge? Apakah guru bahasa Inggris atau guru lain juga? Jadi tadi terjawab ya Bapak bahwa karena penyusunnya juga semua guru, jadi baik itu guru eksak lah ibaratnya ya, tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga akan mendapat jadwal untuk sesi Menge. Jadi seperti itu. Jadi begitu juga guru yang erat katanya dengan literasi, misalnya guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris juga mendapat jadwal di kegiatan Lantih gitu ya Bapak. Jadi karena memang literasi numerasi, literasi tidak hanya terkait dengan bahasa, numerasi tidak terkait dengan angka, tapi bagaimana penguasaan atau pengaplikasian numerasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang menggunakan bahasa Inggris dasar yang sederhana seperti yang Bapak narasumber tadi kita sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi bukan yang harus yang expert banget gitu ya, tapi sederhana seperti hello, how are you? Tadi juga udah dijelaskan oleh Bapak narasumber. Ada yang konten berisi bahasa Inggrisnya di awal, ada yang juga saat di tengah-tengah materi pembelajaran seperti itu. Kemudian ini ada apresiasi dari Bu Tati Hidayati Hashmi. Wah,
ini programnya sangat bagus, jadi penasaran nih katanya gitu. Boleh. Boleh ke sekolah ya Pak narasumber ya. Boleh ke sekolah ya untuk bertanya. Kemudian terakhir mungkin karena waktu kita, dua pertanyaan terakhir deh Bapak, boleh nggih Pak narasumber, ini karena waktu kita udah jam 54 menit. Ini dari Ibu Sri Wahyuni lagi, sepertinya beliau sangat tertarik ini. Jika semua guru terlibat dalam menge, bagaimana caranya Bapak mengatasi tantangan dari guru? Nah, ini dia tadi nyambung nih. Jika semua guru terlibat dalam menge, bagaimana caranya Bapak mengatasi tantangan dari guru yang merasa bukan guru bahasa Inggris dan diminta untuk memfasilitasi terkait literasi dengan penggunaan bahasa Inggris gitu ya Bapak ya. Soalnya ya kadang guru yang bukan ahlinya tidak pede untuk memfasilitasi hal-hal yang bukan keahliannya, seperti itu. Ya. Itu berarti ya? Ya, itu pertanyaannya Bapak. Ya, terima kasih Ibu Sri Wahyuni Dwalingsar ya? Bukan, ya Bapak, yang jelas bukan Sri Wahyuni Hidayatulil Aini nih gitu. Bapak. Iya. Ya, terima kasih Bu Sri. Nah, jadi hambatan itu pasti ada, Bu Sri ya. Nah, cuma hambatan itu kami usahakan diselesaikan di saat kombel Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi teman-teman yang bisa bahasa Inggris ini kami mohon untuk memfasilitasi teman-teman yang tadi kurang pede begitu. Nah, itu kami biasanya diskusikan di kombel. Dan kami harapkan juga kepada Bapak Ibu yang sekiranya memang tidak menguasai bahasa Inggris secara aktif untuk tidak malu-malu bertanya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sekali lagi hambatan itu pasti ada, dan sekali lagi solusi yang kami gunakan adalah kami memanfaatkan kombel untuk berbagi. Jadi yang bisa bahasa Inggris silahkan bantu Bapak Ibu guru yang tidak memahami bahasa Inggris secara baik. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, sebelum modul menge ini dilaksanakan, selalu kami awali dengan diskusi Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana cara penerapannya, terus bahasa Inggris apa yang harus ada gitu. Nah, jadi di modul menge ini sudah ada bahasa Inggrisnya semua. Nah, jadi misalnya seperti tadi untuk mengucapkan how are you misalnya sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu yang sekiranya tidak memahami bahasa Inggris, cukup dia membaca modulnya, insya Allah bisa. Gitu. Nah, jadi bahasa Inggrisnya ada di modulnya. Jadi itu Bu Sri ya. Oke. Baik. Iya, Bu Sri sudah angkat-angkat jempol tuh Bapak. Sepertinya butuh kunjungan kedua nih dari Bu Sri dan kawan-kawan ya ke sekolah kita, karena SMP 1 Labu Api selalu ada inovasinya gitu ya. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak narasumber, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:57 menit. Tadi mohon maaf ya Bapak Ibu, pasti masih ada yang ingin bertanya atau ini, tapi waktu kita sangat terbatas Bapak Ibu, dan narasumber kita masih memiliki kegiatan yang lain selain webinar ini. Jadi satu pertanyaan terakhir nih dari Bu Ati Rahmawati nih Pak. Program SMP Negeri 1 Labu Api ini keren-keren dan bagus-bagus dan juga banyak. Banyak Pak, dia agak tebel nih, banyak. Adakah tantangan yang dirasakan selaku kepala sekolah untuk terutama sebagai kepala sekolah untuk bagaimana menyukseskan program-program yang ada di SMP Negeri 1 Labu Api dan menjaga menjaga semangat rekan guru untuk terus konsisten menyukseskan program-program yang ada di sekolah. Itu Bapak, pertanyaan terakhir tapi agak wow nih Pak. Silakan Pak Narsum. Jadi sebenarnya Ibu Yati bisa jawab juga sebenarnya. Silakan Pak Kepala jadi, diminta. Ya, bagaimana memotivasi gitu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau program-program yang banyak tadi sebenarnya itu bukan lahir dari kepala saya Bu ya. Nah, jadi ide-ide itu lahir dari Bapak Ibu guru yang di sana. Nah, karena ide-ide itu lahir dari Bapak Ibu, saya hanya menampungnya, kemudian mengemasnya. Nah, jadi karena saya menampung dan hanya mengemas, ide itu berasal dari Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu itu bertanggung jawab terhadap ide masing-masing. Gitu.
Ya. Nah, kemudian langkah saya, Bapak Ibu sekalian, saya fokus ke hal-hal yang positif. Nah, maksudnya fokus ke Ya. hal-hal yang positif. Apa yang bisa kami kembangkan, itu yang kami kembangkan. Sekiranya itu tidak bisa kami kembangkan, maka kami akan tunda gitu. Ya. Termasuk salah satunya tadi, kami berencana untuk 1 hari atau 2 hari berbahasa Inggris, Ya. tapi karena tantangannya lebih banyak daripada apa istilahnya itu keuntungannya, Mhm. kami tunda gitu. Ya. Nah, Ya. tapi kami coba mengawalinya dengan menyusun modul menge dan lantih. Ya. Nah, tapi ke depannya kami memang berencana untuk menerapkan 1 hari bahasa Inggris gitu di sekolah. Yang penting Bu Yati dengan rekan-rekan nanti siap untuk membantu. Nah, jadi yang pertama tadi karena idenya dari Bapak Ibu guru, kami hanya Mhm. menampung. Nah, berarti Bapak Ibu guru itu yang menjaga ide itu gitu untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana menjaga konsistensi? Ya kami fokus kepada hal-hal yang positif. Nah, sekiranya hal itu bisa dikembangkan, kami kembangkan. Sekiranya tidak, ya kami tunda. Itu mungkin Bu Yati jawaban dari saya. Baik. Tapi sekali lagi, yang hebat itu bukan saya ya. Jadi Bu Yati ini juga hebat, beserta teman-teman guru yang lain di SMP 1 Labis juga hebat-hebat. Jadi mereka lah yang menyumbangkan ide gitu ya. Mengapa ini jadi jarum sakti, mengapa ada nasi Poland, mengapa ada macam-macam gitu ya. Ya. Dan akronim-akronim tadi itu kami usahakan akronim lokal Bu Yati ya. Kita Ya. usahakan akronim lokal. Nah, jadi sebagaimana amanat undang-undang bahwa lokal itu adalah harus dikembangkan juga begitu. Ya. Nah, termasuk terakhir ini mengelantih dan lantih dan menge gitu ya. Nah, kebetulan saja ini Bu Yati. Jadi lantih ini literasi, ini kaitannya dengan kemampuan berbicara seperti Bu Yati ini termasuk lantih ini ya. Nah, kemudian menge ini eh, cerdas gitu ya. Nah, jadi orang yang pintar itu menge namanya. Nah, itu kebetulan saja menge jadi numerasi, ada M-nya, lantih jadi literasi, ada L-nya gitu. Jadi Ya. semua serba kebetulan. Itu mungkin Bu Yati. Oke, baik. Terima kasih Bapak Kepala SMP Negeri 1 Labu Api yang sudah berbagi praktek baiknya, juga menjelaskan dengan detail tadi ya terkait bagaimana sih program-program unggulan yang ada di SMP Negeri 1 Labu Api, dan terlihat bahwa mengelantih ini juara gitu ya. Banyak yang penasaran dan bahkan sudah siap-siap mau berkunjung ke SMP Negeri 1 Labu Api untuk mendapatkan modul menge dan lantih katanya Pak. Terutama ini guru-guru bahasa Inggris Ya. yang akan MGMP besok pagi katanya. Boleh sekalian kami minta boleh dong ini Nanti 2019 boleh dong minta modulnya, kebetulan besok pagi berkunjung ke SMP 1 Labu Api. Wah, luar ya, jadi biasa. mohon maaf, Oke. silakan besok pagi menemui Ibu Loh atau Ibu Kartini Iya, selaku betul. KP gitu ya, berarti ya, Ya, karena boleh saya besok pagi dikenalkan. mungkin tidak di Ya. sekolah. Ya. Oh iya, jadi Bapak Ibu, Bu Niluh, Bu Diarsani, dan Ibu Kartini ini merupakan komite pembelajar ya Pak di SMP Negeri 1 Labu Api. Jadi boleh nanti Bapak Ibu mencari beliau karena Bapak Kepala Sekolah besok ada kegiatan ya. Oke, baik Bapak Ibu, demikian seluruh rangkaian kegiatan kita Mohon hari maaf Bu ini Yati, ya. sebelum ditutup saya berpantun dulu boleh enggak? Iya, berpantun dan juga mohon memberikan closing statement Bapak supaya bagaimana Ya. bisa memberi semangat sekaligus menginspirasi rekan-rekan guru yang sudah mengikuti kegiatan webinar hari ini. Silakan Bapak. Iya, jadi ini pantun terakhir sekaligus penutup Bu Yati, mohon maaf. Ikut webinar sambil minum kopi. Bu Yati minum kopi. Cakep. Webinar tentang literasi dan numerasi. Cakep. Demikian dari SMPN 1 Labu Api. Iya, Semoga bisa menginspirasi. Terima kasih Bu baik. Yati. Iya. Ada kata-kata terakhir nih Bapak untuk teman-teman peserta webinar hari ini. Closing Iya, statement-nya silakan Bapak. apa ya Bu Yati ya, saya cukup menyampaikan jangan pernah takut untuk berbuat. Ya, Itu saja Bu Yati. oke.
jangan pernah takut untuk berbuat gitu ya. Meskipun mungkin ada keraguan gitu ya Pak Narsum ya, tapi go for it, jalan aja terus, bismillah. Dan tentunya yang paling saya catat di sini di SMP Negeri 1 Labu Api dari pemaparannya Pak narasumber tadi ya, bahwa beliau mengatakan bahwa ini adalah karya bersama gitu ya Bapak ya. Ide yang lahir dari rekan-rekan guru dikemas dan tentu saja di support dengan penuh gitu ya oleh seorang kepala sekolah hebat juga ya, kepala sekolah penggerak. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan bisa menginspirasi banyak rekan-rekan guru yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ahmad Ansori SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Labu Api yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi bersama kami hari ini, bersama Bapak Ibu guru hebat di siang sampai dengan sore hari ini. Dan untuk Bapak Ibu kami informasikan, silahkan mengisi daftar hadir Bapak Ibu. Link daftar hadirnya sudah di-share di kolom chat. Silakan karena ini menjadi syarat untuk Bapak Ibu menerima sertifikat dari webinar kita hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bapak narasumber dan juga peserta yang sudah setia dari awal hingga akhir. Dan mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekurangan maupun hal-hal yang di luar jangkauan kami gitu ya Bapak Ibu, kesalahan teknis dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di webinar Bisa Igilobar edisi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Ya, Bapak Ibu